Oke, shalom, salam damai sejahtera. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah orang Kristen boleh menonton film horor? Apakah orang Kristen boleh menonton film horor? Nah, apalagi bicara tentang anak-anak muda, mereka sangat suka dengan film ini. Mereka merasa bahwa adrenalin mereka tertantang ketika menonton film ini. Tetapi sebenarnya ya ada dampak negatif dari film ini. Yang pertama, dampaknya apa? Orang akan merasa ketakutan terhadap roh jahat. Ya, ketika habis menonton film ini, mereka akan merasakan ketakutan terhadap roh jahat. Maka ketika berada di ruangan sendiri, ya anak-anak muda kadang ketika berada di ruangan mereka merasa ketakutan, ya ke WC pun, ke toilet pun minta ditolongin teman, ya. Kenapa? Mereka merasa ketakutan ketika menonton film ini. Nah, tentu hal ini akan membunuh iman mereka. Mereka akan mengalami serangan dari iblis, ya. Maka di dalam hal ini harus dipahami bahwa ketika orang sudah percaya pada Tuhan Yesus, baik anak-anak muda yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka tidak ada otoritas manapun, termasuk otoritas kuasa kegelapan yang melemahkan imanmu. Jadi mereka tidak lagi memiliki kuasa untuk melemahkan iman kita. Perhatikan baik-baik, ini adalah pekerjaan iblis, ya. Maka kenapa dampak ini bisa sangat buruk ketika orang percaya menonton film ini? Mereka akan mengalami serangan dalam iman mereka. Mereka akan mengalami ketakutan terhadap roh jahat. Padahal ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, bahwa kuasa roh jahat pun tidak berkuasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Katakan amin. Ya, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 6 di ayat 3, dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 6 ayat 3, saya akan bacakan. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Perhatikan, dikatakan kita akan menghakimi para malaikat-malaikat. Yang dimaksud malaikat-malaikat ini adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat dulunya adalah malaikat-malaikat di surga. Mereka akhirnya memberontak mengikuti pemimpin mereka, itu Lucifer. Mereka dibuat, maka di bumi ini mereka disebut dengan roh jahat. Dikatakan bahwa orang-orang percaya akan menghakimi roh-roh jahat. Nah, maka bagaimana bisa kita mau menghakimi roh-roh jahat tapi kita takut dengan roh-roh jahat? Ya, maka perhatikan baik-baik. Ternyata iblis akan berusaha menyerang iman anak-anak muda melalui film horor. Ya, mereka akan merasakan ketakutan. Mereka akan merasakan, wah ketemu dengan roh ini, wah saya ini, waduh ya, mereka mengalami begitu ketakutan yang luar biasa. Padahal Alkitab mengatakan, ketika kamu percaya padaku, ya, kamu akan menerima kuasa. Ketika kamu percaya padaku, maka kuasa kegelapan tidak berotoritas dalam kehidupanmu. Maka hari ini kawan-kawan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak saudara, anak-anak muda, ya, ketika Anda menonton film horor, Anda tidak mendapatkan untung apa-apa, ya. Justru apa? Anda merasakan ketakutan. Nah, ini perhatikan baik-baik, ya. Ini bisa menjadi satu alat untuk dipakai iblis untuk menyerang iman Anda. Perhatikan, ya, 1 Korintus 6 ayat 3 sedang mengatakan bahwa kita yang akan menghakimi roh-roh jahat, ya. Maka perhatikan baik-baik, ya, bukan kita yang takut terhadap roh jahat, tetapi roh jahat akan kita hakimi. Kenapa? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi perhatikan baik-baik, jangan kita kena tipu muslihat iblis, ya. Maka kalau tidak ada untungnya Anda menonton film horor, ya, tidak ada dampak dalam iman Anda menonton film horor, ya, perhatikan baik-baik, tidak perlulah Anda menontonnya, ya. Perhatikan, ya, kenapa? Akan ada intimidasi dari iblis bahwa Anda akan ditakut-takutkan sehingga Anda ketemu roh jahat, iman Anda tidak bertumbuh, ya. Anda malah justru mengalami kelemahan iman. Kenapa? Karena takut terhadap kuasa kegelapan. Tapi biarlah hari ini kita diteguhkan kembali, ketika kamu percaya pada Tuhan Yesus, anak-anak percaya pada Tuhan Yesus, ya, tidak ada otoritas kuasa kegelapan pun yang menyerang kita ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ya. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh otoritas kegelapan, hidup kita tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat. Kenapa? Kita percaya pada Tuhan Yesus. Jadi perhatikan, ini dampak negatif dari nonton film horor, yaitu merasakan ketakutan terhadap roh jahat. Ini tidak sesuai dengan iman Kristen, ya.
tidak memberikan pertumbuhan. Jadi buat apa Anda nonton film horor jika Anda merasakan ketakutan, ya. Yang kedua, bahaya dari film horor yang kedua yaitu praktek dari okultisme, ya, praktek dari perjanjian dengan setan-setan, ya. Jadi, ya, ketika Anda menonton tayangan tersebut, ada beberapa tayangan yang akan memberikan bagaimana cara untuk mempraktekkan ada perjanjian manusia dengan roh jahat. Nah, perhatikan, praktek ini bisa, ya, akhirnya mengakibatkan orang yang menontonnya juga mengikuti praktek tersebut, ya. Bagaimana saya bisa menjadi kaya? Saya harus ada mengikat perjanjian dengan roh jahat. Bagaimana saya bisa awet muda mengikat dengan roh perjanjian, ya. Dan begitu banyak bagaimana rumah ini bisa membuat banyak pelanggan datang, ya, memikat dengan praktek dengan hal-hal yang roh jahat, ya. Perhatikan, ternyata, ya, di dalam film horor itu juga ada sebagaimana mereka mentayangkan praktek, ya, perjanjian terhadap roh jahat, ya. Nah, jika ini dilakukan pada orang-orang percaya, dia ketika menonton film horor, oh iya ya, oh kalau mau kayak gini kita harus kayak gini nih, ya. Jadi mengikuti praktek dari film tersebut. Nah, ini jebakan iblis. Yang kedua, jebakan iblis yang kedua yaitu apa? Mereka mempraktekkan perjanjian dengan roh jahat sesuai dengan tayangan yang ditayangkan oleh film horor tersebut, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 20, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 20 dikatakan demikian. Saya akan bacakan pada teman-teman. Bukan, apa yang kumaksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan apa? Roh-roh jahat. Bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Tentu ayat ini memang konteksnya bicara tentang penyembahan berhala. Tetapi perhatikan baik-baik, ada satu intinya dari ayat ini. Janganlah kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Janganlah kita mengikat perjanjian dengan roh-roh jahat, ya. Jadi perhatikan, ya, jika film horor ini membuat Anda ketakutan, yang kedua, film horor ini membuat Anda akhirnya mempraktekkan bagaimana membuat perjanjian dengan roh jahat supaya Anda menikmati dari berkat dari roh jahat tersebut, ya. Ya, tapi itu kutub sebenarnya, ya. Nah, perhatikan baik-baik, buat apa Anda menonton film itu, ya. Jadi, ya, apakah boleh orang Kristen menonton film, ya, horor? Ya, kalau saya pribadi, ya, nanti kan kembali pada hak saya kok Pak Aris, ya, hak saya kok Pak Aris, ya. Tapi saya ingin mengatakan itu tidak ada faedahnya, ya. Perhatikan, itu tidak ada faedahnya, tidak membuat Anda mengalami pertumbuhan, tidak ada membuat Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Tetapi itu jika membuat Anda ketakutan dan membuat Anda masuk dalam lingkaran setan. Perhatikan, kita tidak perlu menonton film horor, ya. Jadi perhatikan generasi sekarang, ya. Anda orang tua memperhatikan generasi sekarang, kakak-kakak rohani memperhatikan generasi sekarang, ya. Biarlah mereka tidak mengalami ketakutan dengan kuasa roh jahat. Biarlah mereka tidak terikat dalam lingkaran praktek perjanjian dengan roh jahat. Kenapa? Karena di balik film horor tersebut, ya, membuat mereka ketakutan. Dan kedua, ada praktek okultisme atau praktek perjanjian terhadap roh jahat. Ketika Anda percaya pada Tuhan Yesus, Anda menjadi anak-anak yang berotoritas. Kuasa kegelapan tidak boleh menakuti Anda. Kuasa kegelapan tidak boleh menguasai Anda. Karena Anda adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Maka kita semua, ya, perhatikan, maka kita semua adalah anak-anak Tuhan yang berotoritas, ya. Bagaimana mungkin kita anak berotoritas, anak-anak Tuhan, tapi kita takut terhadap kuasa kegelapan dan kita melakukan praktek dan itu menyakiti hati Tuhan. Jadi, ya, no untuk menonton film horor karena tidak akan mendapatkan dampak apa-apa. Ya, inilah hal yang saya bisa bagikan untuk generasi kita. Perhatikan, ya, lebih baik, ya, kita memuji Tuhan, lebih baik kita menyembah Tuhan, lebih baik kita mendengar firman Tuhan yang menumbuhkan iman kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perhatikan, ya, kalau tidak ada faedahnya menonton film horor, tidak perlu Anda menontonnya. Masuklah dalam hadirat Tuhan dan pujian penyembahan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.